Yogyakarta, Juni tahun 1812. Angin dingin menyapu tembok-tembok keraton yang bisu, seolah tahu bahwa subuh yang akan datang bukanlah subuh yang biasa. Di dalam benteng kokoh itu, seorang raja, Sultan Hamengkubuwana II, duduk tegak dengan mata menyala. Ia adalah pewaris sah takhta Mataram, seorang yang keras kepala dan menolak tunduk. Namun, di luar tembok, kegelapan malam menyimpan ancaman yang tak terbayangkan. Ribuan pasukan yang dipimpin oleh seorang politisi ambisius dari Inggris sudah mengepung, siap menerjang. Ini bukan sekedar perang, ini adalah penghinaan terbesar bagi martabat Nusantara. Ketika fajar menyingsing, dentuman meriam bukan hanya merobek udara, tapi juga merobek kain kejayaan sebuah kerajaan. Apakah Anda siap menyaksikan bagaimana keserakahan satu orang politisi dan pengkhianatan dari dalam mengubah jantung budaya Jawa menjadi medan perang yang berdarah? Inilah kisah tentang Geger Sepehi, tragedi 48 jam yang membuat Keraton Yogyakarta luluh lantak, menjarah harta, merampas kehormatan, dan mencuri ribuan naskah yang menjadi memori kolektif sebuah bangsa. Mari kita kupas secara tuntas di Timeskopedia. Kita tidak bisa memahami mengapa api Geger Sepehi begitu mudah tersulut jika kita tidak menyelami luka lama yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta. Ini bukan kisah tentang pendirian yang damai, melainkan kisah tentang seorang anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang perjanjian Giyanti. Sebuah perjanjian yang bau mesiu dan air mata. Tahun 1755, seluruh Jawa bergetar hebat. Setelah konflik berdarah selama bertahun-tahun yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa, Kerajaan Mataram Islam yang agung harus menghadapi kenyataan paling pahit, yakni dibelah menjadi dua. Pemisahan itu diformalkan melalui perjanjian Giyanti. Mataram dipecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Ini adalah tindakan bedah politik yang brutal oleh maskapai dagang Belanda, VOC. Mereka sengaja menciptakan dua pusat kekuasaan yang saling curiga dan lemah, memastikan bahwa tidak ada lagi satu raja pun yang cukup kuat untuk menentang mereka. Dari reruntuhan Mataram lama itulah, Sultan Hamengkubuwana I, seorang panglima perang yang legendaris, mendirikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia membangunnya bukan hanya sebagai istana, tetapi sebagai simbol perlawanan dan pemulihan kehormatan. Namun, di atas pondasi kehormatan itu, VOC meletakkan bom waktu berupa campur tangan dan kontrol. Di tengah suasana yang tegang dan penuh intrik inilah, lahir seorang putra mahkota bernama Raden Masundoro, yang kelak dikenal sebagai Hamengkubuwana II. Ia tumbuh besar dengan menyaksikan sendiri bagaimana para residen Belanda berjalan angkuh di regol atau gerbang keraton. Ayahnya meski dihormati, harus tetap menahan amarah setiap kali kepentingan VOC harus diutamakan di atas kepentingan Jawa. Sejak kecil, Hamengkubuwana II tidak pernah mengenal arti kedaulatan yang utuh. Yang ia kenal hanyalah sandiwara kekuasaan. Di luar ia raja, tetapi di dalam ia terikat tali-tali perjanjian yang memalukan. Ketika Raden Masundoro naik takhta pada tahun 1792, ia datang membawa kemarahan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Ia memiliki cita-cita tunggal, yaitu mengembalikan kedaulatan Mataram yang hilang. Ia dikenal dengan karakter yang tidak bisa ditawar. Ia bukan tipe raja kompromis seperti beberapa pendahulunya. Baginya, kehormatan lebih berharga daripada perdamaian semu. Ia secara terang-terangan membenci campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton. Jika ada residen yang bersikap kurang ajar, ia akan menghukumnya dengan penghinaan publik, menunjukkan kekuasaan simbolisnya. Ia juga sangat teguh memegang adat dan tradisi keraton, menggunakannya sebagai benteng budaya melawan penetrasi gaya hidup dan politik barat. Dari karakter yang keras itu ia mendapat julukan Sultan Sepuh, bukan karena usianya, tetapi karena sikapnya yang kaku dan menolak keras untuk menyerahkan kekuasaan kepada putranya sendiri, Pangeran Adipati Anom. Penolakan ini adalah deklarasi politik. Selama ia berkuasa, ia akan menjadi raja yang berdaulat penuh, bukan boneka yang mudah diganti. Kekokohan Hamengkubuwana II ini memang memuaskan hati rakyatnya, tetapi justru menjadi racun bagi stabilitas internalnya. Sikapnya yang menentang itu menciptakan dua kelompok musuh yang kelak akan menjadi pemantiknya tragedi. Yang pertama, musuh dari luar. Para penjajah melihatnya sebagai ancaman yang harus dienyahkan secepat mungkin. Mereka butuh raja yang lemah, yang bisa mereka suruh-suruh. Yang kedua,
musuh dari dalam. Kerasnya sikap Sultan membuat Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Notokusumo, yakni adik tirinya, mereka merasa tidak memiliki masa depan politik. Mereka mulai diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak Belanda maupun Inggris, menunggu kesempatan emas untuk menggulingkan sang raja yang terlalu dominan ini. Hamengkubuwana kedua adalah sebuah paradoks. Ia adalah singa yang berani menghadapi badai penjajah. Namun, posisinya sangatlah rapuh. Ia berdiri tegak di atas takhta yang retak, dikelilingi oleh musuh dan pengkhianat yang menunggu kekuatan eksternal untuk memanfaatkan retakan internal. Inilah skenario yang paling mematikan. Seorang raja yang kuat, dikelilingi oleh orang-orang yang paling dekat dengannya, yang diam-diam siap membuka gerbang bagi musuh. Jika bab 1 adalah tentang kelahiran seorang raja yang keras kepala, maka bab kedua adalah tentang perjalanan berdarah untuk mempertahankan gelarnya di tengah arus politik yang sangat mematikan. Ini adalah masa-masa di mana Hamengkubuwana kedua harus menari di ujung pedang, mencoba menjaga keseimbangan antara kedaulatan yang rapuh dengan tuntutan penjajah yang semakin brutal. Perjalanan karir Hamengkubuwana II dapat digambarkan sebagai penolakan terus-menerus terhadap peran boneka yang disiapkan untuknya. Pada awal pemerintahannya, ia harus berhadapan dengan VOC. Setiap kali residen Belanda datang membawa surat perintah atau tuntutan ekonomi, Sultan HB II akan membalas dengan sikap yang dingin, bahkan merendahkan. Ia sering menunda pertemuan, menolak memberi penghormatan yang diminta, atau secara terbuka memecat pejabat keraton yang dianggap terlalu dekat dan tunduk pada Belanda. Ini bukan sekadar pertengkaran politik. Ini adalah perang simbolis. Bagi masyarakat Jawa, seorang raja yang tunduk adalah aib besar. Dengan menolak tunduk, Sultan HB kedua berhasil menjaga harga diri dan loyalitas rakyatnya. Tetapi di mata Belanda, ia adalah gevaarlijk mens, atau orang berbahaya yang harus disingkirkan. Kekuasaan HB kedua secara konstan digerogoti oleh 3 sumber ketegangan yang saling terkait, yaitu yang pertama tekanan Belanda. Mereka terus menuntut konsesi tanah, tenaga kerja, dan hak dagang. Sultan selalu berusaha memberikan seminimal mungkin, menunda atau membatalkan perjanjian. Yang kedua, rivalitas Solo. Hubungan dengan Kasunanan Surakarta tidak pernah harmonis. Belanda sengaja mengadu domba kedua keraton ini. Ketika Yogya menolak Belanda, Surakarta seringkali dimanfaatkan untuk menunjukkan kepatuhan. Persaingan abadi ini membuat Jawa mudah dipecah dan ditaklukkan. Yang ketiga, ancaman dari dalam atau keluarga. Ini adalah bagian paling tragis. Sultan HB II memiliki konflik akut dengan 2 kerabat pentingnya, yakni Pangeran Adipati Anom. Sang putra mahkota merasa diabaikan dan lebih condong pada kekuatan asing karena melihat ayahnya terlalu keras. Ia mencari perlindungan dan kekuasaan melalui Belanda, menjadikannya agen musuh di jantung keraton. Pangeran Notokusumo, adik sultan yang ambisius. Karena ia tidak mendapatkan peran yang ia inginkan, ia juga diam-diam bersekutu dengan kekuatan asing. Bayangkan teater ini. Di depan, Sultan berdiri melawan penjajah Eropa. Tapi di belakang tirai, anak dan adiknya sendiri sudah bernegosiasi dengan musuh, siap menikam punggungnya. Keraton itu sendiri sudah menjadi bom waktu. Pada tahun 1811, terjadi plot twist politik yang mengguncang Asia Tenggara. Inggris, di bawah komando Thomas Stamford Raffles, berhasil menyerbu dan mengambil alih kekuasaan di Jawa dari tangan Belanda. Bagi HB II ini adalah kesempatan yang disalahpahami. Ia berharap setelah bergantinya penjajah, ia bisa mendapatkan kembali kedaulatannya. Ia menganggap Inggris sebagai kawan yang bisa membantunya melepaskan diri dari belenggu Belanda. Ternyata ia salah besar. Raffles adalah tipe penjajah yang berbeda. Ia bukan pedagang seperti VOC yang serakah, melainkan politisi ambisius, intelektual, sekaligus administrator yang kejam. Ia datang dengan visi yang lebih besar, menjadikan Jawa pusat kolonial Inggris di Asia. Raffles segera menyadari bahwa Jawa tidak akan bisa stabil di bawah kekuasaannya selama Sultan sepuh yang keras kepala itu masih duduk di tahta. Maka dimulailah pertarungan paling menentukan dalam karir HB II, yaitu Perang Dingin antara Raja Jawa tradisional dan Gubernur Inggris modern. Raffles mengirim surat yang nadanya mulai menguji kesabaran Sultan. Ia menuntut pengakuan yang mutlak, meminta penyerahan kontrol atas sebagian wilayah,
dan yang paling sensitif, meminta Sultan mengakui dirinya hanya sebagai Bupati Jawa yang bekerja untuk Raja Inggris. Sultan HB II membalas dengan tindakan yang berani, bahkan mungkin nekat. Ia menolak surat-surat Raffles, menganggapnya menghina. Ia mulai secara terbuka memperkuat militernya, memperbaiki tembok benteng, dan mengumpulkan perbekalan, seolah-olah mengatakan, "Jika kau ingin kedaulatanku, ambil dengan darah." Di mata Raffles, ini adalah deklarasi perang. Ia melihat sikap Sultan sebagai penghinaan yang tidak hanya merusak citra dirinya, tetapi juga melemahkan otoritas Inggris di seluruh Jawa. Karir dan reputasi Raffles kini dipertaruhkan melawan ego dan martabat seorang Raja Jawa. Raffles mengambil keputusan fatal. Sultan harus disingkirkan, dan ia tahu persis bagaimana melakukannya. Berkat bisikan-bisikan rahasia yang datang dari dalam keraton itu sendiri, dari Pangeran Adipati Anom dan Noto Kusumo, panggung telah disiapkan, dan tragedi Geger Sepehi kini tinggal menunggu waktu meledak. Konflik antara HB II dan Raffles memuncak dengan cepat. Raffles menuntut pengakuan mutlak atas kekuasaan Inggris, sementara Sultan menolak melepaskan kedaulatannya. Raffles mengirim surat-surat yang nadanya semakin lama semakin menghina kedaulatan keraton. Ia menuntut Sultan menyerahkan wilayah pesisir dan memecat para pejabat yang anti-Inggris. HB II membalas dengan sikap dingin dan penolakan mentah-mentah. Pada tahun 1812, hubungan mereka sudah mencapai titik didih. Sultan secara terbuka mulai memperkuat pasukannya dan membangun benteng-benteng tambahan di sekitar keraton. Ini adalah deklarasi perang tanpa kata. Raffles tidak bodoh. Ia tahu benteng keraton sangat kuat, maka ia menggunakan senjata paling mematikan, yakni perpecahan dan pengkhianatan. Ia menjalin kontak rahasia dengan dua figur kunci di lingkungan keraton, yaitu Pangeran Adipati Anom. Raffles menjanjikan takhta kepada pangeran yang lebih lemah ini, memanfaatkannya sebagai raja boneka di masa depan. Pangeran Noto Kusumo, adik Sultan HB II, yang kecewa karena tidak mendapat posisi tinggi. Raffles menjanjikannya wilayah baru yang kelak akan menjadi Kadipaten Pakualaman. Melalui para pengkhianat ini, Raffles mendapatkan informasi intelijen yang sangat vital, titik-titik lemah pertahanan keraton, jalur air, dan posisi gudang senjata. Pada tanggal 17 Juni tahun 1812, Raffles tiba di Jogja membawa 1.200 pasukan, termasuk di dalamnya resimen Sepoy, yaitu tentara bayaran dari India yang direkrut Inggris, Mangkunegaran, dan pihak pro-Inggris. Ia mengirim ultimatum terakhir. Sultan menolak. Malam 19 Juni tahun 1812 adalah malam yang menentukan. Pasukan Inggris dan Sepoy mulai menembakkan meriam. Pertahanan keraton yang semula kokoh seketika goyah akibat serangan terencana yang memanfaatkan jalur air dan tembok-tembok yang sudah ditandai oleh pengkhianat. Subuh tanggal 20 Juni, pasukan Sepoy dengan keberanian dan kekejaman khas tentara bayaran berhasil menjebol pertahanan melalui celah yang bocor. Disinilah letak kengeriannya. Terjadi pembantaian brutal di dalam keraton. Prajurit dan abdi dalam yang tak bersenjata dibunuh tanpa ampun. Keraton dijarah habis-habisan selama 2 hari. Emas, perhiasan, uang tunai, dan yang paling menyakitkan, ribuan pusaka dan naskah kuno diangkut. Sultan Hamengkubuwana II ditangkap secara tidak terhormat, dicopot dari taktanya, dan diasingkan. Geger Sepehi telah usai. Kedaulatan sang sultan runtuh dalam 2 hari, bukan karena kekuatan militer murni, melainkan karena perpaduan senjata modern dan tusukan dari belakang oleh bangsanya sendiri. Tragedi ini menyimpan beberapa detail unik yang luput dari buku sejarah umum, menjadikannya semakin sinematik dan mendalam. Pertama, Sepoy, atau prajurit yang tidak tahu siapa yang mereka lawan. Nama Sepehi berasal dari Sepoy. Para prajurit Sepoy adalah tentara bayaran Muslim dan Hindu yang direkrut Inggris dari India. Lucunya, mereka dikirim ribuan mil jauhnya untuk memerangi sebuah kesultanan Islam di Jawa. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengerti bahasa Melayu atau Jawa, dan hanya menjalankan perintah brutal dari komandan Inggris mereka. Mereka hanyalah alat kekuasaan,
sama-sama korban penjajahan di tanah yang berbeda. Kedua penjarahan intelektual terbesar. Semua orang tahu tentang penjarahan harta, tapi penjarahan terburuk adalah intelektual. Raffles, yang dikenal sebagai seorang orientalis pencinta budaya timur, memerintahkan pasukannya untuk secara khusus mengambil semua naskah dan manuskrip yang tersimpan di perpustakaan keraton. Diperkirakan 7.000 hingga 10.000 naskah yang berisi babat atau sejarah, silsilah, pengetahuan kuno, seni, astronomi, dan pengobatan dibawa kabur. Manuskrip inilah yang kini menjadi koleksi paling berharga di British Library dan Royal Asiatic Society. Bagi Jawa, ini seperti otaknya yang dicuri, memutus sambungan generasi dengan ilmu masa lalu. Yang ketiga, meriam yang menentukan garis keturunan. Ada sebuah meriam di keraton bernama Kiai Rajegwesi. Menurut laporan Belanda atau Inggris, meriam inilah yang pertama kali ditembakkan oleh pihak Inggris untuk memberi tanda dimulainya serangan. Meriam kuno ini, yang seharusnya menjadi simbol perlindungan, justru menjadi alat sinyal bagi kehancuran. Kejadian ini seolah meramalkan alat perang, bahkan yang paling sakral, bisa menjadi pembawa petaka jika dikendalikan oleh tangan yang salah. Dan yang terakhir, Pangeran Mangkunegara. Pasukan Mangkunegaran di Solo, yang dipimpin oleh Mangkunegara II, adalah musuh bebuyutan Yogya sejak perjanjian Giyanti. Ironisnya, mereka justru menjadi kontingen utama Bumiputra yang paling bersemangat membantu Inggris menyerbu keraton Yogya. Motif mereka jelas, balas dendam sejarah dan keuntungan politik dari Inggris. Peristiwa ini menunjukkan betapa dalam dan berbahayanya perpecahan di antara penguasa Jawa saat itu. Di balik kisah resmi tentang pemberontakan politik dan ambisi kekuasaan, berkembang sebuah teori yang jauh lebih gelap, berpusat pada tokoh Thomas Stamford Raffles sendiri, konspirasi sang orientalis. Teori ini menyebutkan bahwa target utama penyerbuan Geger Sepehi bukanlah menggulingkan sultan, melainkan mencuri ilmu pengetahuan Jawa. Raffles adalah seorang orientalis tulen. Jauh sebelum menjabat sebagai letnan gubernur, ia sudah terobsesi dengan sejarah, budaya, dan naskah-naskah kuno Jawa. Ia adalah penulis buku History of Java, sebuah karya monumental tentang Nusantara. Ia sadar bahwa kunci untuk memahami dan menguasai Jawa bukan hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada pengetahuan tentang tradisi, hukum, dan sejarah mereka yang tertuang dalam naskah. Konflik dengan HB kedua mungkin saja sengaja dipertajam dan dibesar-besarkan oleh Raffles. Ini memberikan alasan yang sah untuk menyerbu keraton. Sementara agenda utamanya adalah mengakses dan mengangkut perpustakaan keraton yang terkenal itu. Dengan memiliki naskah-naskah kuno tersebut, Raffles dan Inggris tidak hanya menjadi penguasa fisik, tetapi juga penguasa narasi sejarah. Mereka bisa mempelajari kelemahan budaya Jawa dari sumber aslinya dan menggunakannya untuk menancapkan kuku penjajahan lebih dalam. Jika teori ini benar, Geger Sepehi adalah operasi pencurian intelektual yang disamarkan sebagai operasi militer. Ini adalah kejahatan yang jauh lebih parah daripada penjarahan harta benda, karena ia merampok identitas sebuah bangsa dan menjadikannya koleksi di museum negara lain. Setelah ditangkap dan diasingkan, Hamengkubuwana II tidak pernah berhenti melawan. Pada tahun 1815, ketika Inggris menyerahkan Jawa kembali ke tangan Belanda melalui Konvensi London, Belanda melihat HB ketiga sebagai raja yang lemah, boneka Inggris. Untuk menstabilkan Jawa, Belanda mengambil langkah dramatis. Mereka memanggil kembali Sultan Hamengkubuwana II dari pengasingan. HB kedua kembali ke tahta dan berkuasa kembali. Ini adalah kemenangan spiritual yang luar biasa. Ia mengasingkan anak kandungnya, HB3 yang dianggapnya pengkhianat. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Dalam waktu singkat, Belanda kembali melihat sikap HB kedua yang keras dan menentang. Mereka kembali menangkapnya dan mengasingkannya ke Ambon, lalu ke Kepulauan Riau. Ia meninggal dalam pengasingan di Riau pada 3 Januari tahun 1828. Sultan Hamengkubuwana II adalah satu-satunya Raja Jawa yang memegang tahta 3 kali dan diasingkan 2 kali. Semuanya karena penolakannya yang teguh untuk tidak tunduk. Kisah Geger Sepehi
bukanlah sekadar babak kelam dalam sejarah. Ia adalah cermin yang memantulkan pesan abadi. Keraton Yogyakarta tidak runtuh oleh kekuatan Inggris semata, tetapi karena adanya pengkhianatan internal. Pangeran Notokusumo dan Pangeran Adipati Anom adalah simbol betapa ambisi pribadi dan perpecahan di kalangan elit dapat menghancurkan benteng pertahanan paling kokoh sekalipun. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah pengetahuan dan sejarahnya. Pencurian ribuan naskah adalah pengingat bahwa musuh sejati kedaulatan bukan hanya senjata, tetapi juga upaya memadamkan ingatan kolektif. Sultan Hamengkubuwana II, Sang Singa Mataram, membayar harga yang sangat mahal, pengasingan, dan kehinaan hanya karena ia menolak menundukkan kepalanya. Kisahnya menjadi warisan tentang pentingnya mempertahankan martabat dan kedaulatan, meskipun harus berdiri sendirian. Geger Sepehi adalah epitaf. Kehancuran terbesar sebuah bangsa seringkali dimulai dari ruang-ruang istana, bukan dari garis depan pertempuran.